bersama saya Milani Anastasia yang melaporkan langsung dari Festival Kampung Dongeng 30 Mei 2026 yang berlangsung dengan penuh semangat dan juga ceria. Di sini anak-anak, orang tua dan juga para pendongeng berkumpul untuk menikmati acara edukatif yang dikemas dengan kreatif dan juga menyenangkan. Festival Kampung Dongeng ini tidak hanya menyajikan cerita-cerita dongeng yang menarik, tetapi juga menanamkan nilai moral dan juga minat baca anak sejak usia dini. Suasana penuh keceriaan terlihat di Festival Kampung Dongeng yang kembali hadir sebagai ruang belajar dan bermain bagi anak-anak dan keluarga. Sejak pagi, para peserta mulai berdatangan untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang telah disiapkan, mulai dari pertunjukan dongeng, permainan edukatif, hingga aktivitas kreatif yang mengajak anak-anak berinteraksi secara langsung. Perkembangan teknologi dan maraknya penggunaan gawai pada anak, festival ini hadir untuk mengingatkan kembali pentingnya cerita dan interaksi langsung dalam proses tumbuh kembang anak. Melalui dongeng, anak-anak diajak mengenal berbagai nilai kehidupan dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Dongeng telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, dongeng juga menjadi media untuk menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai kehidupan. Melalui cerita, anak-anak dapat belajar tentang kejujuran, keberanian, tanggung jawab, hingga rasa empati terhadap sesama. Festival Kampung Dongeng hadir dengan harapan dapat menghidupkan kembali budaya mendongeng sekaligus memperkuat hubungan antara anak dan lingkungan sekitarnya. Menurut Kak Awam selaku founder Kampung Dongeng Indonesia, dongeng bukan sekedar cerita pengantar tidur, melainkan sarana yang efektif untuk membangun karakter anak sejak usia dini. Lalu, bagaimana pandangan Kak Awam mengenai peran dongeng dalam membentuk karakter anak di era digital saat ini? Ini sebagai vitamin dan juga sebagai nutrisi bagi anak-anak. Ketika kita dunia anak-anak sekarang Gen Alpha dan Beta saat ini sudah seperti penduduk digital. Mereka sangat bebas mengakses, mudah sekali menemukan hal-hal yang tidak baik. Maka dongeng menjadi tujuan yang pertama adalah untuk penguatan karakter mereka. Basic sebagai sebagai pondasi, ya, itu yang pertama. Yang kedua sebagai nilai-nilai untuk bagaimana mereka berkembang secara baik. Einstein pernah mengatakan, kalau anakmu pengen cerdas, bacakan dongeng. Tapi kalau pengen lebih cerdas, bacakan banyak dongeng. Ini sangat penting sekali. Sehingga kehadiran dongeng ini harus bisa hadir di setiap suasana ketika anak-anak itu bertumbuh. Ya, yang penting kita jangan sampai kalah dengan gadget yang memiliki daya pikat. Ya, daya pikat yang begitu luar biasa. Maka agar dongeng ini juga punya daya pikat, yang pertama kreatif, yang kedua nggak boleh lama juga. Ya, sama dengan Reels, Short, kemudian TikTok itu kan rentan waktunya pendek nih. Nah, dongeng juga harusnya pendek, jangan panjang-panjang. Tapi dengan pendek, kemudian dengan cerita lagi yang pendek lagi seperti itu. Karena pesan itu bisa disampaikan ketika pesannya nggak terlalu panjang untuk daya konsentrasi anak yang antara 4 sampai 7 menit lah ya, seperti itu. Jadi punya daya kreativitas dan yang kedua durasi. Ya, harus terus ya untuk akrab dengan buku. Saya mengatakan buku ini karena buku itu adalah sebuah literatur yang itu dekat dengan kita. Kalau kita meninggalkan buku atau anak-anak muda ini meninggalkan buku, ini akan menjadi mara bahaya yang sangat luar biasa dahsyatnya. Jadi jangan hanya kita menerima informasi sepenggal-sepenggal saja melalui sosial media, tetapi buku adalah jawaban semua. Maka koleksilah buku-buku dengan baik, kemudian bagikan pengalaman-pengalamannya, jadilah konten
konten kreator untuk bagaimana anak-anak muda ini bisa terus menggiatkan terkait dengan isi yang dibaca dari buku-buku itu. Jadi anak muda, mari terus berkarya, jangan sampai lepas kendali untuk hanya sebagai penikmat sosial media saja. Selain menghadirkan berbagai pertunjukan yang menarik, festival ini juga mendapat sambutan positif dari para orang tua. Banyak di antara mereka yang melihat dongeng sebagai sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada anak sejak usia dini. Tidak sedikit orang tua yang menganggap kegiatan seperti ini menjadi alternatif yang baik untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap penggunaan gawai dan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Berikut tanggapan salah satu pengunjung mengenai manfaat yang dirasakan dari kegiatan ini. Sangat penting biar anak-anak bisa bersosialisasi, bisa mengenal dongeng, nggak handphone aja, nggak gadget aja. Biar lebih sering lagi ngadain acara-acara kayak gini, biar anak-anak bisa dengar dongeng dari kawan. Tidak hanya orang tua, anak-anak juga menjadi bagian penting dalam festival ini. Beragam ekspresi antusias terlihat selama kegiatan berlangsung. Mereka tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi juga diajak berpartisipasi dalam berbagai permainan dan aktivitas yang melatih kreativitas serta keberanian untuk berinteraksi. Bagi anak-anak, festival ini menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus memberikan pelajaran berharga melalui cerita yang mereka dengarkan. Perkenalkan, nama aku Erlin Olivia Firmansyah. Aku dari daerah Ciledug, Kreo. Iya. Nama aku Afika. Kebetulan kita satu daerah. Ini tadi bikin DIY. Iya, bikin DIY kan aku lebih suka kayak DIY gitu, kayak lebih seru, lebih menyenangkan. Senang gitu ya, Iya, kayak seru. Soalnya bisa coba-coba hal-hal yang baru gitu. Terus tadi sempat ada kakuin. Iya, seru banget, bisa nyanyi-nyanyi. Melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan, Festival Kampung Dongeng menunjukkan bahwa cerita masih memiliki kekuatan besar dalam membentuk karakter dan imajinasi anak. Di tengah perubahan zaman, dongeng tetap relevan sebagai media pendidikan yang mampu menyampaikan pesan-pesan kehidupan dengan cara yang sederhana namun bermakna. Festival ini juga menjadi pengingat bahwa pendidikan karakter tidak hanya diperoleh di ruang kelas, tetapi dapat tumbuh melalui pengalaman, interaksi, dan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kawan Gema, gimana? Seru kan kegiatan dari Festival Kampung Dongeng ini? Kegiatan ini membuktikan bahwa cerita atau dongeng tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga bisa menjadi pendidikan karakter bagi anak-anak. Saya Milania Stasya, terima kasih telah menyaksikan Gema Lihat hari ini. Sampai jumpa di Gema Lihat berikutnya. Dadah!